Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak An di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kak An akan berbagi soal dan pembahasan UTBK SNPT. Besar harapan Kak An bagi para siswa yang menonton video ini dan sedang berjuang untuk lulus di UTBK, semoga dapat diterima di PTN yang menjadi pilihannya. Adapun soal-soal yang akan dibahas oleh Kak An yaitu mengenai penalaran matematika. Oke, langsung saja petunjuk soalnya seperti ini. Adi, Betty, dan Yunus adalah teman sebaya. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang berusia 60 tahun untuk pensiun. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Untuk memudahkan kita langsung ke pemisalan ya. Untuk ayah Adi misalnya A dan Adinya B. Kemudian pada informasi kedua ibu Betty dan ayah Betty masing-masing. Ibu Betty C, Betty-nya D, dan ayah Betty-nya E. Kemudian pada informasi yang ketiga Yunus dan ayah Yunus. Yunus kita misalkan sebagai F dan ayah Yunusnya G. Setelah itu kita buat hubungan persamaan di antara mereka. Yang pertama, tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Artinya A sama dengan 3B. Kemudian yang informasi kedua, tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. Artinya C sama dengan 3D. Lanjut, dan 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Berarti yang usia ibu Betty yaitu C sama dengan ayah Betty E dikurangi 3. Informasi ketiga, 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Nah, kita garis bawahi 3 tahun lalu, itu artinya F dan G masing-masing kita kurangi 3. Jadi F-3 dibagi G-3 sama dengan perbandingan usia Adi dan ayah Adi, berarti B per A. Sama dengan B per A. Kemudian informasi yang keempat, tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Masa pensiun berarti usia 60 tahun. Artinya A sama dengan 60. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 1. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Sebelumnya sudah disebutkan ya, untuk Adinya B, Betty-nya D, dan Yunus sama dengan F. Teman sebaya artinya B sama dengan D sama dengan F. Setelah itu A 60, kemudian A sama dengan 3B ya, hubungannya sebelumnya sudah dinyatakan tadi. Ini ya, A sama dengan 3B. Setelah itu A-nya kita ganti 60 sama dengan 3B, diperoleh B sama dengan 60 bagi 3 sama dengan 20. Ini untuk usia tahun ini. Nah, setelah itu usia ketiga anak tahun lalu, artinya 20 kita kurangi 1 sama dengan 19 tahun. Jadi jawabannya B. Soal nomor 2-nya, berdasarkan informasi di atas, berapa tahun masa kerja ayah Yunus tahun ini? Untuk memudahkan kita cari dulu usia ayah Yunus tahun ini. Tadi kita misalkan dengan G. Dengan menggunakan perbandingan ini ya, F-3 dibagi G-3 sama dengan B per A. Dengan A-nya sama dengan 60. Dan B sama dengan 20. Kita langsung masukkan ke persamaan ini ya. Dengan B sama dengan D sama dengan F. A-nya 60. B-nya 20, maka F-nya juga sama dengan 20 karena sama ya, sebaya. Substitusi ke persamaan di atas.
F-nya kita ganti 20 dikurangi 3 dibagi G, dicari ya, dikurangi 3 sama dengan B per A. B-nya 20 dan A-nya 60. Di 20 per 60. Disederhanakan 20 per 60-nya kita bagi 20 masing-masing. Yang atas jadi 1, yang 60 jadi 3. Setelah itu kita kali silang. G min 3 kali 1 sama dengan 3 kali 20 min 3. Hasilnya G min 3 sama dengan 3 kali 17. Atau G min 3 sama dengan 51. Diperoleh G sama dengan 54. Artinya usia saat ini sama dengan 54. Yang ditanyakan masa kerja Ayah Yunus tahun ini. Dan sebelumnya diberitahu untuk usia mulai kerja sama dengan 25 tahun. Sehingga masa kerja sama dengan 54 dikurangi 25 sama dengan 29 tahun. Dan jawabannya C. Soal nomor 3. Satu tim yang terdiri atas 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Untuk memudahkan kita buat bentuk seperti ini. Kita tulis orang. Di sebelah sini hari, di sini beban kerja yaitu orang dikali hari. Orang jumlah mula-mula 12 orang, waktu pelaksananya 12 hari. Hasil kalinya 12 kali 12, 144. Setelah itu, ada 4 orang yang sakit. Artinya dari 12 ini kita kurangi 4 menjadi 8. Kemudian jumlah harinya ditanya, kita misalkan dengan X. Sedangkan beban kerjanya sama yaitu 144. Nah dari sini X-nya dapat kita cari, yaitu kita kalikan 8 kali X ini sama dengan 144. Jadi 8X sama dengan 144, X sama dengan 144 dibagi 8. Diperoleh X sama dengan 18. Setelah itu penambahan hari 18 dikurangi 12 sama dengan 6 hari. Sehingga persen penambahan hari sama dengan penambahannya 6 hari ya dibagi mula-mula 12. Jadi 6 per 12 dikali 100%. 6 per 12-nya setengah dan dikali 100 sama dengan 50%. Dan jawabannya D. Soal nomor 4. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula. Berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah. Kita misalkan ya untuk memudahkan, gula kita misalkan sebagai X dan soda kue sebagai Y. Perbandingannya 8:2. Artinya X per Y sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 per 1. Dikali silang, X kali 1 X sama dengan 4 kali Y 4Y. X sama dengan 4Y. Setelah itu kita buat bentuk seperti ini. Gula, soda kue, permen. Dari soal di atas, untuk membuat 10 bungkus permen, berarti permennya kita tulis 10. Dibutuhkan 240 gram gula. Gula kita tulis 240. Yang soda kue tadi kita misalkan sebagai Y. Nah dari hubungan X sama 4Y, kita ganti ya X-nya dengan 240. Sama dengan 4Y diperoleh Y sama dengan 60. Jadi Y-nya kita tulis 60. Setelah itu berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen. Lah permen di bawahnya kita tulis 30 di sini. Ditanyakan berapa soda kuenya.
kita perhatikan hubungannya ya. Dari 10 permen menjadi 30 artinya kita kali 3. Maka jumlah soda kuenya juga kita kali 3. Sehingga soda kue sama dengan 60 dikali 3 sama dengan 180. Dan jawabannya E. Soal nomor 5. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat 12 orang yang mengikuti pramuka dan 15 orang yang mengikuti futsal dan 7 orang yang mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya adalah. Jadi kalau soal seperti ini kita buat pakai diagram Venn ya. Kita buat 2 lingkaran seperti ini, ada irisannya di tengah. Kemudian yang merah ini kita misalkan pramuka, yang biru futsal. Kita tulis dulu yang menyukai atau mengikuti keduanya. Berarti 7 kita tulis di yang tengah-tengah ini. Kemudian yang pramuka jumlahnya 12. 12 ini kita kurangi 7 berarti 5. Kita tulis di sini. Yang futsal jumlahnya 15 kita kurangi 7 8. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya sama dengan jumlah seluruhnya 30 yang ini. Jadi 30 kita kurangi dengan jumlah seluruhnya 5 tambah 7 tambah 8. Berarti 20. 30 kurangi 20 sama dengan 10. Bisa juga dengan cara langsung ya. Seperti ini 30 jumlah seluruhnya. Kemudian kita kurangi dengan 15 dan 12. Kemudian ditambah dengan 7. Sehingga 30 dikurangi 12, kurangi 15 tambah 7 sama dengan 10. Dan jawabannya B. Oke, demikian soal dan pembahasan UTBK dari KAN. Semoga bermanfaat dan besar harapan dari KAN agar para siswa yang sedang menonton video ini dan sedang mengikuti ujian UTBK tahun ini agar diterima di PTN yang menjadi pilihannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.